Oke, kembali di sini bersama saya Ide Bagus Prasetyawan. Di sini saya akan membuat tugas dari kuliah Android yang di sini namanya SQLite Android. Jadi SQLite ini adalah untuk apa ya, database sementara atau saya bilang seperti itu. Jadi pada ini kita suruh bikin fitur-fitur tentang menulis artikel yang datanya diolah menggunakan fitur-fitur pada SQLite. Jadi pertama kita akan membuat tampilan halaman home seperti ini. Jadi tampilan home itu kita bikin di activity home. Nah, di sini saya sudah bikin sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita mulai saja. Pertama kita akan mengimplementation dulu di build Gradle. Nah, ini kita tambahin dulu. Lalu kita sense now. Ini untuk karena saya akan menggunakan card view, makanya saya ada yang saya sense dulu, atau maksudnya saya akan gunakan material yang ini maksudnya. Jika memang sudah ada sebelumnya, biarkan saja, nggak usah di sense ataupun sinkron ataupun ditambahkan di sini. Nah, ini sudah selesai, lanjut. Sekarang kita ke stringnya, kita tambahin ini. Nah, ini adalah untuk ini bisa dibilang untuk pendukung tar di bagaimana kita ngoding untuk SQLite ini. Lalu setelah itu kita balik ke activity main-nya. Activity main yang ini maksudnya di teksnya ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita bisa copy ke paste saja ini langsung. Nah, ini untuk bikin tampilannya. Nah, kalau kita lihat ke desainnya dia akan jadinya seperti ini tampilannya. Jadi contohnya itu yang diminta itu seperti ini. Kita buatnya samakan saja. Lalu di sini jangan lupa untuk bikin checklist view-nya. Nah, ini juga untuk template-nya. Ini biarkan saja. Home unretrieved. Bentar ya. Biarin saja. Lalu lanjut ke activity create. Nah, activity create ini kita ke bagian teksnya. Kita copy saja langsung. Di sini untuk mempersingkat waktu ya. Karena saya ada masalah sama koneksi, jadi saya nggak bisa panjang-panjang. Ini aplikasi panjang-panjang durasinya. Jadi terpaksa saya lakukan seperti ini. Ini juga kita tambahkan ya. Jangan lupa ditambahkan di create activity Java-nya. Nah tuh, activity create. Fungsi-fungsi yang ada tuh jangan sampai dilupakan, biar nggak salah ntar juga. Terus kalau lihat di desainnya hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ini activity create ini adalah tempat kita input artikel yang ada, artikel yang akan kita tambahkan seperti itu. Terus lalu terus kita gini, kita akan bikin list artikelnya. Nah, maksudnya list artikelnya adalah yang saya bilang sebelumnya itu yang saya akan memakai card view. Nah, di sini kita akan memakai card view-nya. Nah, untuk list view-nya ini kita bikin baru. Jadi nggak langsung ada saat kamu bikin file bikin activity baru yang seperti ini, activity embed. Kita bikin pisah jadi dengan cara layout new layout result. Nah, kita bikin beri nama list artikel. Nah, list artikel ini agak ribet, tapi ini untuk mendukung saya ingin menggunakan card view yang ada. Nah, selesai. Jadi kalau mau dilihat tuh hasilnya tuh kayak gini.
Nah, ntar saya tuh mau bikin dia otomatis, misalnya ada tambahan data baru, dia akan membuat card view yang baru, jadi akan menurun terus. Nah, di sini mengapa saya dari tadi tuh menggunakan linear layout di atas ke bawah, jadi nggak terlalu susah jadinya. Tuh gini, ngurusinnya. Lalu ada activity list. Nah, ini kita copy dulu ya dulu ya. Kita cari activity list. Nah, ini bagian teksnya. Nah, coba. Ini biarkan saja. Nah, activity list itu adalah seperti ini. Activity. Ya, jadi di sini itu lebih ke artikel list. Jadi apa yang ada di database itu kita show di sini. Nah, ntar rencananya setelah bikin card view ini, saya ingin kalau card view-nya itu ada gini on click itu ntar akan memperlihatkan lebih detailnya kayak gimana. Nah, itu ntar kita bikin di activity detail. Kita lanjut dulu. Nah, ini activity detail. Kita kopas dulu. Nah, ini teks kita ganti. Nah, untuk hasilnya itu nah akan kelihatan seperti ini. Jadi ini untuk judul artikel. Jadi ini untuk judul artikelnya, terus nama yang membuat, terus isi dari artikelnya seperti itu. Lalu lanjut di sini saya apa namanya itu di sini kan karena kita akan menggunakan database yaitu dari materinya sendiri ya SQLite. Nah di sini saya akan menggunakan database helper. Kenapa database helper? Karena itu lebih mudah gitu. Dikatakan teman-teman saya datanya lebih mudah untuk digunakan. Jadi hampir sebagian besar ini codingannya dikasih tahu oleh teman saya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana dari database yang sebenarnya. Nah, sebelumnya itu kita masukkan aja dulu. Ini lumayan cukup panjang. Oke. Nah, kalau dicontoh dari bapaknya itu ada juga untuk membuat apa table SQLite-nya. Nah, table SQLite-nya contoh seperti ini, tapi saya akan menggunakan cara saya sendiri. Itu seperti ini. Bukan. Nah, ini. Benar. Oh ya, ini udah benar tabelnya. Jadi di sini kan cuma ada 3 aja tadi itu. Judul, judul gininya, isi artikelnya sama siapa yang membuat kayak gitu. Ini. Nah, kalau di array mulai dari 0 kan, nah, ntar untuk manggilnya ataupun mau ada urusan update, delete-nya itu kita akan mulai dari array 0. Tapi untuk di sini kita tetap menggunakan kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 1 itu untuk ID doang, jadi biar apa bisa manggil. Ntar saya mau pakai sistemnya dia bisa find by ID, jadi bisa dipanggil pakai ID ntar. Nah, sebelumnya itu ini banyak. Terus ini ada on upgrade. Jadi misalnya kalau misalnya SQLite-nya ada versi yang terbaru dia akan upgrade sendiri. Terus ini untuk downgrade-nya juga. Nah di sini untuk apa namanya itu insert datanya. Jadi misalnya pertama kita apa namanya itu definisikan dulu ininya variabelnya. Definisikan dulu variabelnya. Terus kita masukkan content value-nya dulu. Definisikan kembali gini ya apa namanya itu variabelnya kita akan menggunakan katanya content value. Nah sini new content value. Di sini apa untuk kolom 2 itu title, artikel dan author. Nah ini ntar ada hubungannya sama yang lainnya ntar sama Java yang lainnya. Terus ini saya pakai apa namanya if else. Nah di sini kenapa saya pakai if else karena untuk memastikan gitu. Jadi memang benar data yang dimasukkan tuh ada atau enggak. Nah, jadi seperti ini lah kenapa katanya teman saya kenapa database helper itu lebih mudah digunakan untuk ada materi ini. Jadi kita bikin dulu awal-awalnya terus ya kita bikin awal-awalnya terus tinggal apa namanya itu kayak manggilnya tuh lebih mudah kayak gitu kalau nggak salah. Terus ini ada get all data, jadi ngambil semua data, kursornya nangkap semua datanya. Terus ada juga nangkap sesuai dengan ID-nya. Nah, di sini. Makanya saya di sini juga sebelumnya itu ada pakai kolom ID-nya. Ini waktu bikin table pertama kali, Bos. Iya benar, untuk bikin table pertama kali, Terus mana lagi? Nah, ini untuk yang berubah datanya.
Jadi untuk merubah maksudnya itu ya kan dalam database kan ada CRUD, create, update, delete. Nah, sini merubah itu masuk ke dalam update-nya. Sini ada nih update data. Kita hampir sama seperti yang tadi ini untuk yang insert datanya. Tapi bedanya itu di sini insert, di sini pakai update. Sisanya sama kolomnya, sesuai dengan yang sebelumnya kita buat. Terus ini untuk delete. Nah, ya biasalah delete, kayak delete data. Terus lalu kita lanjut ya. Sekarang kita balik ke main activity. Nah, di main activity ini kita sebenarnya cuma gimana ya? Ngubungin atau nge-intent tombol button-button yang ada di yang ini. Sebentar. Yang ini. Jadi misalnya ada ke artikel list, dia tuh bisa diklik, on klik, dia tuh bakal dibawa kemana kayak gitu. Jadi di main activity itu akan seperti itu aja. Nah, ini kita kopas aja biar cepat. Untuk intentnya simpel sekali ya. Ini start activity new intent. Dia akan dibawa kemana list activity seperti itu. Bisa. PST C T I F I. Oh, oke. Oh, yang beda nih. Ini accommodate. Sebentar. Ayo udah, ini aja biar simple ya. Nah, kita kopas aja gitu. Yang bakal dipakai. Set title ini adalah untuk apa namanya itu. Nah ini, good morning nih, dia akan merubah dikarenakan set title ini kita kasih nama home artikel aja atau bebas setelah kalian. Terus setelah itu intentnya cukup simple, cuma seperti ini, list activity dan juga start activity. Start activity. Ini untuk yang list, ini untuk yang create maksudnya. Jadi kan yang sini kan ada dua nih, list sama create. Nah, lalu setelah itu kita akan bikin codingan untuk input data pada create activity-nya. Nah, create activity itu ada di sini. Ini bisa kita kopas aja ya. Create activity. Cancel. Oke. Nah, kita apa namanya itu biar nggak error lagi, kita isi aja satu pelan-pelan lah. Nah, pertama kita definisikan dulu ini database-nya, database helper-nya. Taruh di sini, database helper DB. Oke. Terus kita set lagi juga title-nya kayak sebelumnya itu, kita beri judulnya dia. Dan kasih nama create article. Terus nah, di sekarang database-nya. Nah, database-nya di sini nih maksudnya itu wait. Apa errornya? Kan udah ada. Wait. Kok nggak? Oke. Yang kemana ya? Di productivity ya. Nah, udah. Dari sini habis kita settingnya, terus apa namanya itu kita sesuaikan sini find by ID. Nah ini title, author, artikel tuh udah ada sebelumnya tuh di XML-nya, di kolomnya tuh udah kita kasih apa namanya itu ID untuk jadi kalau nggak isi ID kita gimana caranya ngambil gitu loh.
Jadi dengan ID kita bisa mengambil data yang kita input di sana. Terus lanjut, di sini ada kan klik post. Nah, klik post kita copy saja dulu ini. Set, set. Copy sampai akhir ya, biar nggak bingung. Nah, oke. Nah, di sini juga sama. Sini klik postnya itu. Jadi maksudnya itu kan ntar tuh ada tuh button post. Nah, sini dia tuh bakal nyesuaiin gitu. Terus string title author artikelnya itu dia tuh bakal ngambil isinya itu lalu diubah, ngambil data yang kita input itu lalu diubah ke string. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan perulangan if else. Nah, jika apa namanya itu title untuk author untuk artikel kolomnya itu kosong, maka akan keluar tos mohon isi data secara lengkap. Jadi, terus ada jika apa namanya itu jika nggak kosong, langsung aja dia insert ke database-nya. Datanya itu bakal disimpan di database-nya. Di sini juga kita akan bakal perulangan gitu. Nah, sebentar ya. Oke, mohon maaf untuk gangguannya sebelumnya. Saya akan lanjutkan sekarang lagi. Di sini kan apa namanya itu saya akan apa namanya itu kan sebelumnya udah kita pakai if else untuk apa biar datanya itu nggak bisa diisi, biar datanya itu kalau kosong nggak bisa kita isi gitu, nggak bisa, akan keluar message lebih tepatnya sih. Terus ada juga apa namanya itu kalau misalnya datanya ada, nah dia itu bakal insert ke database-nya. Nah sini kita pakai perulangan lagi biar lebih pasti lagi. Jadi kita akan tahu kalau dia berhasil nggak sih inputnya ke database. Nah, kita pakai toast juga lagi, sini fs lagi. Jadi kalau misalnya dia berhasil, artikel berhasil ditambahkan. Terus kalau enggak, ya udah berarti gagal seperti itu. Nah, di sini kita bikin Java baru ya. Karena saya itu karena kita akan menggunakan adapter ya. Ya, karena kita akan menggunakan adapter. Jadi di sini saya akan menggunakan Pojo. Nah, ini teman saya ngasih tahu. Jadi Pojo itu adalah plain old Java object. Jadi di mana Java kelasnya itu berdiri sendiri. Jadi dia tuh nggak ada ketergantungan sama kelas lain. Jadi nggak ada extend atau implement dari interface lainnya gitu. Nah untuk ini itu gampang banget. Pertama kita copy paste dulu ini. Udah. Terus kalau nggak salah alt enter. Bukan ya. Cari setter getter kalau nggak salah. Tahu gimana cara nambahin setter getternya lupa. Kalau nggak salah alt enter sih. Save alt enter. Nah ini harusnya ini. Mohon maaf untuk gangguannya sebelumnya. Nah ini cara mudahnya itu adalah alt enter. Sini ada ntar apa setter getter kayak gitulah. Untuk bikin gininya otomatis tuh biar lebih mudah gitu. Jadi coba kita cek lagi ya. ID voidnya ada, authornya ada. Nah ini nih saya tunjukkan ini setter getter. Terus ini juga setter getter title. Simpelnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bikin apa namanya itu menggunakan recycle view untuk menampilkan list data yang ada di database. Jadi di list activity dia. Jadi masuk apa namanya itu? Ya bener lah. Di sini list ini agak repot ya. Saya dibantu sama teman, jadi
saya akan usahakan saya jelaskan, coba saya jelaskan. Oke. Oke, coba kita jangan copy saja biar lebih gampang juga ininya jelasannya sekalian satu-satu. Yang perlu pertama kita tambahin itu adalah input-inputnya ini ya. Dia ada intent, text view, temannya activity, extend. Sebentar ya, masih caranya. Medium. Oke, kita lanjutkan yang sebelumnya itu. Jadi ada, nah ini kita bukan di list activity, saya salah tadi, lupa bikin Java yang baru, yaitu list adapter. Jadi di sini mana itu dapat saya? Ini kita bisa copy paste aja langsung biar cepat. Kok malah gagal? Aduh, saya isi satu-satu aja biar nggak error. Terus ini recycle view-nya. Kita bikin kelas sama. Ini oke. 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 Lalu kita mulai aja. Pertama itu adalah, nah ini kita apa namanya itu, definisikan array baru. Kita sini akan menggunakan array list. Terus kita pakai ini list adapternya. Seperti itu. Untuk nampung datanya, kita akan menggunakan pakai array list. Terus override view holder on create view holder. Nah ini dia. Nah sini untuk view layoutnya. Terus di return. Apa? Oke, konstruktornya udah. Terus di sini ada juga untuk onBin. Binnya. Oke, ini untuk binnya. Terus ini untuk get item count-nya. Jadi dia nangkep sesuai size yang ada. Menghitung sesuai size yang nggak ditangkap gitu, size. Terus ada namanya public class view holder, extend recycle view holder. Nah kita pakaikan juga implement count click listener. Terus tambahkan ini. Terus untuk public view holdernya, sini kita tambahkan add null ya. Null view. Ini harusnya item view nih. Item view. Oke. Super. Nah ini lagi sini item view. Tik doang. Oke. Sekarang kita tambahkan find view by ID-nya. Terus sekarang untuk yang bin, di sini untuk set text. Lalu ada apa namanya, override on click view. Terus untuk
Ini harusnya begini ya. Nah, bentar. Harusnya view juga sih. Oke, nyari aman ya. Kita copy ini. Oke, ini untuk intentnya ya. Jadi kan misalnya on click yang tadi saya bilang sebelumnya itu yang bagian ini. Nah, card view-nya. Kalau diklik dia itu dia akan bawa ke apa namanya itu di intent ke detail activity. Detail itu yang tadi sebelumnya saya kasih lihat tuh karena detail dari artikelnya lah intinya. Nah, seperti itu. Ini udah selesai ya. Kita lanjut ke notepad lagi. Sekarang kita bikin coding activity untuk list activity-nya. Nah, list activity itu yang ini. Yang tadi saya bilang itu untuk memperjelasnya itu. Terus lanjut ya. Kita di sini kita kopas-kopas aja ya, biar cepat. Sekalian saya jelaskan juga. Terus override. Wait. Oh, salah. Maaf. Benar. Nah, ini didefinisikan sini. Kita rapin dikit. Nah, sekarang yang ininya set content view. Nah, ini set title. Jadi di sini kita ngeset juga lagi namanya list artikel. Terus itu kita gunakan find by ID untuk nyari list artikelnya di database-nya. Terus kita ambil get data artikel, ambil data artikelnya, terus kita bikin apa namanya itu penyesuaian dengan layout manager sama set adapter ini. Terus ada namanya private void get data artikel. Nah ini private void get data artikelnya. Nah kita gini definisikan lagi kursornya itu seperti itu. Kurang ke satu kurang. Nah jadi di sini apa namanya itu ini apa ngisi list ya bener lah. Jadi kan nih saya contohnya ini kan artikel listnya. Jadi misalnya kalau ada apa namanya itu data yang baru masuk, database yang baru masuknya itu dia akan tuh kan apa namanya itu dia tuh akan di sini itu bakal dia ngeset sesuai dengan set ID, set title, set author dan set artikelnya. Nah ini karena tadi kita kan gunakan array list, terus kita ambil get data artikelnya. Nah itu kan masih belum gini apa namanya itu belum urut. Nah kita pakai urut kan. Nah, karena array itu mulai dari 0 kita pakai 0 dulu. Nah dari int. Kalau di database helpernya kan ada tuh dari awal. Apa namanya itu int dulu. Nih int dulu, ID dulu, artikel dan artikel nih. Kalau 1 2 3 4. Nah, karena kita di array list jadinya mana tuh list activity. Kita mulai dari 0. Terus nih artikel dia tambahan add artikel. Lalu udah untuk listnya tuh segitu. Nah terakhir kita akan membuat detail artikel yang memperlihatkan isi dari artikel yang dibuat. Nah detail artikel tuh nah ini detail artikelnya. Nah kita langsung ke detail activity. Nah, kita pertama itu masukin satu-satu aja untuk mengurangi errornya. Nah ini masukin dulu database helpernya. Terus nah kita set title-nya, terus db dan lain-lainnya itu di sini juga. Set title, artikel artikel. Nah di sini db-nya. Jadi di sini lebih tepatnya itu adalah nge-show apa yang kita klik yang tadi sebelumnya itu dari database-nya. Jadi intinya kayak gini. Di sini kita akan menggunakan ID. Nah ini int ID get intent, terus get extra ID cursor, terus cursor mydb get data by ID. Nah kenapa kita pakai get data by my ID? Get data by ID karena apa namanya itu kan kita klik yang mana. Jadi harus ID yang itu, isi ID-nya itu yang keluar. Nah kayak gitu biar seperti itu gitu. Jadi telah selesai, coba kita run ya, semoga gak ada error. Oh,
Mana share? String action. Oh iya. Oke. Tuh. Gitu, ulang lagi. Stringnya ada yang kebanyakan. Kok nggak bisa diinstal? Nah, oke. Kita coba ya. Ini artikel listnya. Wait. Oh ya, kita bikin dulu. Tadi kan masih kosong soalnya database-nya. Nah, judulnya apa ya? Misalnya Corona. Si artikelnya itu Corona membuat mahasiswa sulit, susah. Autornya tahu. Autornya itu nama saya sendiri, bagus. Kita post. Nah, artikelnya berhasil ditambahkan kan. Nah, artikel listnya itu ada yang ini. Terus kalau kita klik, nah keluar artikel detailnya seperti ini. Oke, kita coba bikin yang lain lagi. Apa ya? Kuliah online. Kuliah online membuat mahasiswa susah. Oke. Ini akun aja, saya nggak mau dituntut ntar. Bos. Nah, kita balik lagi lihat di artikel list. Nah, ada kan untuk kuliah yang baru nih. Nah, isinya akan seperti ini. Jadi untuk video kali ini sudah selesai. Saya mohon maaf karena nggak bisa code live, soalnya saya nggak punya wifi. Jadi untuk saya ada keterbatasan koneksi jadinya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun salah kata dan bertindak. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.